Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi mulhimis shawab al-kashifil ibadihi an wujuhil ma'ani satran niqab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man utiyal hikmata wa fadlal khitab, alihi wa ashabihi alladzina kanu fi aqtaril aradi li fahmil ma'ani aqtab. Amma ba'd, tafsiran daripada Imam Asy-Syarqawi, yaitu habis kitab hikam ini, dan juga syarah tengahnya, yaitu tafsiran daripada Imam Ibnu Ubad, yang mana sudah sampai ke halaman 4 dari mutara hikmah. Yang pertama, min alamatil i'tibad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Kemudian masuk kepada hikmah yang kedua, iradukat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minas syahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillah iyyaka bit tajrid inhitatu anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk tajrid, menyepi atau meninggalkan keinginan duniawiyah, termasuk mencari rizki, padahal Allah telah menetapkan engkau pada asbab, yaitu usaha di mana Allah telah membekali manusia dengan sarana penghidupan, adalah termasuk bisikan syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab, padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid, itu adalah suatu kemerosotan atau turunnya dari hikmah, tekad spiritual yang luhur. Melirik pada tafsiran daripada yang dimasyhur dengan nama Imam Syarqawi, iradatukat tajrid, ada keinginan di dalam hati, menginginkan di dalam jiwanya seorang murid. Yang dimaksud murid di sini yaitu orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah hingga ingin bisa nyampe kepada Allah, sampai wusul kepada Allah. Adanya keinginan untuk tajrid. Apa itu tajrid? Tajrid itu adalah menyepikannya diri, mengasingkan diri, mengosongkan diri, tidak mengerjakan asbab, yaitu sebab-sebab datangnya rejeki, datangnya milik, yang secara dohir seperti melaksanakan usaha, yang dagang, yang tani, yang jadi karyawan dan lain sebagainya, ingin dihilangkan aktivitas itu ma'a iqamatillah, karena pinginnya menetap dengan Allah, iyyaka, maka takutlah kalian bil asbab, dalam pirang-pirang asbab, minas syahwatil khafiyah, itu adalah termasuk syahwat yang samar. Wa alamatu zalik ayyuhayyi'aha laka,
cirinya orang yang seperti itu menginginkan tajrid ma'a iqamatillah iya kapil asbab minas syahwatin nufus, yaitu tandanya adalah menentukannya Allah kepadamu, yaitu dengan adanya menemukan keselamatan di dalam agamamu ketika melakukan yaitu sabab, terus wayang kotiu biha, putus dengan mengerjakan sebab itu yaitu ketomaanmu. Amma biaidin nas, menginginkan sesuatu yang ada di tangan manusia, itu adalah toma namanya. Maka toma itu hurufnya dua, to dan mim, dua-duanya bolong tengahnya itu. Wayus giluka, dan juga terfokuskannya dirinya dari sesuatu yaitu yang ada di dalam sesuatu dari kebiasaan mengerjakan tugas-tugas ibadah yang zahir dan tingkah-tingkah batinnya. Nah, itu adalah termasuk syahwat yang samar, syahwat jiwa yang mengajak syahwat itu kepada kehancuran, yaitu yang secara samar. Yaitu dari penjelasan Imam Syarqawi ini, iradatu katajrid ma'ikomatillah ya kapil asbab minas syahwatin nufusil khafiyah. Kecondongan diri kita, maksudnya itu. Tadi kan diartikan Sunda, kemudian diartikan dengan bahasa Indonesia, sekarang kita maksudnya. Maksudnya, wahai murid, kecondongan dirimu kepada tajrid dan keluar dari asbab atau sebab-sebab lahiriah serta bantuan sebab-sebab, padahal Allah menempatkanmu di makom asbab, adalah bagian dari syahwat nufus yang samar. Ini terjadi tidak sedikit pada manusia karena melihat ada keistimewaan pada seseorang biasanya. Ketika lagi rajin usaha, semangat menjadi karyawan, pabriknya, toko bekerja, atau yang jadi karyawan mengundurkan dirinya, yang menjadi karyawannya, yang bisnisnya, dan ibadah pun tidak terganggu dengan aktivitas itu. Tiba-tiba pingin tajrid di dalam hatinya karena melihat ada orang yang istimewa. Pak, si fulan bisa melihat makhluk gaib, si fulan bisa hanya pingin banyak tamu, tenaganya besar supaya banyak orang yang nangkep. Karena awalnya biasanya ada awalnya itu, tiba-tiba ada sebab awal-awalnya itu biasanya. Nah, itu adalah keluarnya dari syahwat yang samar. Itu adalah dorongan syahwatnya karena kelihatannya yang akhirnya gitu, usahanya hancur jadi wali kagak, yang akhirnya jadi dukun. Nah, itu yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah. Sudah jelas-jelas usaha lancar walaupun hasilnya sedikit. Setelah itu tergiur, dibuka 100.000. Sudah melihat ada orang banyak tamunya dan banyak yang ngasih amplop. Nyari orang pinter, berguru, meminta amalan, meminta wirid. Akhirnya toko tutup atau jadi karyawan, mengundurkan diri, fokus saja di kamar, wirid, dan wiridannya yaitu tujuannya pingin banyak tamu supaya banyak orang yang ngamplop. Biasanya awalnya itu karena kelihatannya
sedikit agak alim gitu. Ada orang yaitu kesurupan, ditiup sembuh. Setelah itu ngasih amplop, dibuka 100.000. Sudah mulai hitung-hitungan pikirannya, sehari ada 10 orang aja yang kesurupan, 1 juta sehari. Nah dari situ awalnya biasanya. Nah ini yang dimaksud iradu katajrid ma'a iqamatillah iya kapil asbab minas syahwatil khafiyah. Jadi dari syahwat yang samar itu datangnya, yang akhirnya usahanya tegak jalan, jadi wali kagak, mentok jadinya jadi dukun. Nah itu yang akhirnya, wah di sini hati-hati Pak, Bapak ini kelihatannya lagi lesu ya. Iya, ini di badan Bapak itu ada jin. Kayaknya ini Bapak ini ada yang ganggu sama orang lain. Dengan harapan orang yang dikasih tahu bahwa dirinya itu adalah terkena jin atau terkena orang yang mengguna-guna, supaya orang itu datang ke rumah minta obat. Nah itu yang tidak boleh menurut Ibnu Athaillah. Orang yang sedang berjalan kasab, fokus dalam kasabnya, jangan pindah jadi dukun. Orang yang sedang semangat jadi karyawan, fokus jadi karyawan. Biasanya yaitu ada syahwatul khafiyahnya, kadang-kadang ingin terkenal. Zaman sekarang bahasanya apa? Viral. Karena ingin terkenal, ingin disebut sama orang lain itu wali, ingin disebut sama orang lain itu orang alim. Nah itu dari syahwatul khafiyah, biasanya keluar dari nafsu lawamah. Makanya hati-hati ketika kita lagi ibadah kepada Allah, ketika usaha, jangan terlalu kita mudah percaya pada omongan yang dikait-kaitkan dengan mistik. Kamu itu susah usahanya karena kamu itu ada yang guna-guna loh. Biasanya diri kita kalau bisa dikasih tahu di rumah kamu itu ada jin, masih tahu doang, orang rumah itu gelisah karena ketakutan gitu. Makanya kalau ada orang yang seperti itu, tantangin. Kalau benar kamu lihat, tangkep jinnya, mau dimasukin ke botol kayak, mau dimasukin ke kopi kayak gitu kan, silahkan gitu. Nah ini korban manusia jadi dukun karena memang lupa terhadap perkataan Ibnu Athaillah. Iyyakat tajrid iradukat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minas syahwatil khafiyah. Makanya hati-hati itu syahwat yang samar itu. Biasanya lahirnya itu dari nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah itu lebih bahaya daripada nafsu amarah. Orang bisa selamat dari nafsu amarah, belum tentu bisa selamat dari nafsu mulhimah. Walaupun pekerja, karena masih ada di makom asbab, takdir Allahnya, mau berangkat kerja, karena sudah masuk mulhimah, kamu mau berangkat kerja, jangan lupa langkahkan kaki dulu kanan, kanan apa kiri, itu kalau keluar rumah, itu baca doanya Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa kepada Allah. Membisik ke hati itu nafsu, itu adalah malaikat mulhim, karena sudah takluk nafsu amarahnya. Nanti kita akan tetap diuji lagi, digoda lagi, bisikan setan menggunakan nafsu lawamah. Dikasih dikir sama kiai, sama ustadz, nih amalkan dikirnya. Penasaran, ini dikir untuk apa? Padahal kalau kita bercerita pada kiai, pada ustadz, sebelum dikasih amalan, pasti bercerita dulu, Pak. Cerita kehidupan. Berarti itu doa yang dikasih sama ulama, sama kiai itu adalah untuk mengatasi cerita tadi. Jadi jangan sampai ditanyakan lagi untuk apa ini doa. Kenapa kiai dan ustadz jarang
kalau yang lurus-lurus dalam mengajarkan dan juga membentengi kita, jarang memberitahu untuk apa itu doa dan tujuannya untuk apa. Supaya hatinya selamat. Kalau sudah dikasih tahu ini untuk supaya lancar urusan rezekinya, nah masuk pada mutiara hikmah yang ke-1, min alamatil i'timad alal amal nantinya. Begitu. Semangat terus wiridnya, gak jadi-jadi dilempar doanya. Doa semuanya itu bagus. Bukan salah doanya, salah yang berdoanya. Ngapain doa disalahkan? Betul. Yang tawaf juga yang dibacanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi kenapa kita baca gak jadi-jadi? Ya karena bacanya di tanah kotor dan jiwa kitanya diberi kekotoran. Kalau di tanah suci, ya tanahnya udah suci, orang yang kotor juga bisa kebersihkan dengan niatnya. Pernah luntur sebelum masuk Masjidil Haram juga dosanya. Betul. Nah itu. Maka iraduka tajrid ma'a iqamatillah iyaka bil asbab innas syahwatil khafiyah. Untuk mengatasi nafsu lawamah, maka dengan nafsu mutmainnah, maka niatkan setiap hari, jangan lupa niat. Ketika kita mau berangkat ke pekerjaan, niat mau apa? Niat mau melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu menafkahi keluarga. Itu ibadahnya sama dengan orang yang wirid semalaman, Pak. Tapi tidak sedikit orang yang terkadang hanya dijadikan tameng. Saya kan kerja itu kan sebuah kewajiban, ya wajar we, cenah saya meninggalkan sholat juga. Oh, itu mah kebalik kan tuh. Betul. Sholat mah kewajiban pokok. Itu tetap jangan ditinggalkan. Kalau misalnya benar-benar niatnya, kerjanya untuk melaksanakan kewajiban, yaitu menafkahi keluarga, tidak akan berani meninggalkan sholat. Biasanya itu lupa niat. Ketika melangkahkan kaki keluar dari rumah, niat di situ pasang. Gitu. Yang ke-1, iradatu tajrid ma'a iqamatillah iyaka bil asbab minas syahwatil khafiyah. Dari penjabaran Imam Syarqawi diantaranya kecondongan dirimu kepada tajrid dan keluar dari sebab-sebab lahiriah serta bantuan sebab-sebab, padahal Allah menetapkanmu di makom asbab adalah bagian dari syahwat nafsu yang samar. Sedangkan sebaliknya, dan keinginanmu kepada sebab dan usaha, padahal Allah menempatkanmu di makom tajrid dengan memudahkan kebutuhan makanmu dari arah yang tidak kau sangka, itu merupakan penurunan dari cita-cita yang luhur. Ini dari penjelasan Imam Syarqawi. Menurut Ibnu Abbad, Imam Ibnu Abbad, syarah tengahnya, kesimpulannya adalah siapa yang menginginkan nihilnya kesibukan dengan sebab-sebab duniawi, padahal Allah menempatkan di makom itu alias makom asbab dengan masih berlangsungnya hal itu pada dirinya, dan ia ingin keluar dari makom itu, maka keinginan itu adalah bagian dari syahwat yang tersembunyi. Begitu juga sebaliknya. Dan barang siapa yang sudah ditetapkan oleh Allah pada nihilnya kesibukan, yaitu kesibukan dengan sebab-sebab, namun ia ingin keluar menuju sebab-sebab, maka hal itu termasuk penurunan cita-cita dan keburukan adabnya. Ini ambil dari kitab Al-Gaus Al-Mawahib Al-Aliyah Bisyarih Hikam Al-Ataiyah, juz 1 halaman 54 sampai 55. Kesimpulan Imam, yaitu dari syarah Imam Zarruq tentang kalam Ibnu Athaillah yang tadi, barang siapa ingin meninggalkan sebab-sebab, padahal Allah
menginginkan sebaliknya itu adalah bagian dari syahwat nafsu yang tersembunyi. Begitu juga sebaliknya. Dan barang siapa menginginkan sebab-sebab padahal Allah ingin ia meninggalkannya, itu adalah penurunan dari cita-cita yang luhur. Jadi bersibuk dengan keinginan terhadap sesuatu yang bukan makomnya merupakan adab buruk yang tidak berfaedah. Syarah Hikam Ibnu Athaillah Zarruq halaman 37 dan 38. Menurut Imam Ajibah menafsirkan tentang kalam Ibnu Athaillah tadi, di antara adab fakir, yang dimaksud fakir di sini orang yang butuh kepada Allah, adalah yaitu tinggal di makom asbab, tempat Allah menempatkannya, hingga Allah yang maha tinggilah yang memindahkannya dari makom itu. Jadi keinginan seseorang untuk keluar dari sebab-sebab padahal Allah masih menempatkannya di makom asbab merupakan syahwat yang tersembunyi. Dan barang siapa ingin kembali kepada sebab-sebab tanpa keinginan dari Allah, maka ia turun dari cita-cita yang luhur ke cita-cita yang rendah. Diambil dari kitab yaitu Iqad al-Himam di Syarhil Hikam halaman 16 dan 17. Yang kelima, menurut pandangan tafsiran dari Imam Asy-Syarnubi di kitab Syarah Hikam al-Imam Ibnu Athaillah Asy-Syarnubi halaman 66 sampai 67, dia menafsirkan dari perkataan Ibnu Athaillah tadi, wahai murid, orang yang menginginkan Allah, yang makrifat, yang ingin mengenal Allah dengan sesungguhnya dan wusul sampai kepada Allah, tekadmu untuk keluar dari makom asbab, tempat Allah menempatkanmu, seperti mencari rezeki yang halal dan bersibuk dengan ilmu lahiriah, adalah bagian dari syahwat tersembunyi. Begitu juga halnya dengan keinginanmu terhadap sebab-sebab yang melahirkanmu dari Allah yang maha pemurah, padahal dia yaitu menempatkanmu di makom tajrid dan memberimu rizki tanpa kau sangka-sangka, adalah penurunan dari cita-cita yang luhur. Itu dari 5 imam dalam menafsirkan yaitu kalam Ibnu Athaillah. Yang kedua dari kalimat iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minas syahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka bit tajrid inhitatu anil himatil aliyah. Cukup kiranya, insyaallah semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Intinya kita simpulkan semakin merucut. Jadi kalau kita sudah Allah takdirkan dengan sibuknya pekerjaan kasab dan kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan seperti ini, pengajian masih bisa menyempatkan, jangan berani kau tinggalkan kasab itu. Dan apabila Allah sudah menetapkan untuk selalu menghadap kepada Allah dan kasab malah menjadi kacau terhadap ibadah, dan tetap rezeki masih tetap ada dan keluarga pun tetap aman, maka jangan kau tinggalkan tajrid itu, pindah kepada yaitu kasab, karena melihat orang kaya, yang kaya ujian, yang miskin ujian, yang bodoh ujian, yang pintar pun ujian, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti lebih lengkapnya ditanya jawab, karena terkadang bagaimana caranya melihat diri kita, apakah kita muktasibin atau mutajaridin, dan bagaimana kalau pindah karena ada kegagalan, nanti ditanya jawab gitu. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan istiqomah kepada kita untuk yaitu menambah ilmu, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Dan apa yang saya sampaikan yang baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruknya, yang salahnya dari kebodohan diri saya sendiri, yang semoga Allah memaafkan daripada semua kesalahan dan mengganti yaitu ketidaksempurnanya dengan kesempurnaan, kesalahan dengan kebenaran,
karena hakikat yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan hadis tidak akan bohong, karena itu hanya penyampaian saya, pasti banyak kurang dan salahnya, dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain, amin ya rabbal alamin.